Seorang bocah tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Saat kejadian, korban sedang tertidur, sementara orang tuanya pergi ke pasar. Api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar dua rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Ranca Bali, Bojongherang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas beserta warga memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Akibat kejadian ini, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun tewas di lokasi. Saat kejadian, korban Nizar Ule 9 tahun sedang tertidur, sementara orang tuanya pergi ke pasar. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Cianjur. Pak, ini untuk dugaan sementara ini penyebabnya apa, Pak? Itu belum, Pak, belum pasti ya, Pak. Itu masih diatasi sama kepolisian, Pak. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara kasusnya dalam penyelidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Seorang warga terkena tembakan saat memergoki aksi pelaku pencurian di rumah tetangganya di Bekasi, Jawa Barat. Usai menembak, ketiga pelaku kabur menggunakan satu sepeda motor. Warga perumahan Citra Permatamas, Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penembakan yang dilakukan pelaku pencurian saat aksinya merusak gembok pagar di pergoki pemilik rumah. Akibatnya, rival berusia 25 tahun tetangga korban yang akan menolong terkena tembakan di tangan. Saat kejadian, rival mendengar teriakan pemilik rumah berupaya mengadang ketiga pelaku yang akan kabur. Korban yang terkena tembakan dirawat di Rumah Sakit Cikarang Medika. Sementara para pelaku kabur menggunakan satu sepeda motor. Pemilik. Terus Senjata dia. Nggak sempat masuk, Bang? Kalau diduga pelaku. sih nggak sempat, enggak. Masuk. Karena dia lagi nyongkel gembok, saya keluar. Nah, kabur. Polisi masih menyelidiki pelaku pencurian bersenjata api. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah WNA ilegal diantaranya asal Tiongkok diamankan petugas saat razia di apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 18 orang diamankan karena tidak memiliki dokumen lengkap. Petugas mendobrak pintu kamar apartemen saat merazia sejumlah warga negara asing ilegal yang bersembunyi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat diperiksa, WNA asal Tiongkok ini tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Petugas melakukan penyisiran di beberapa kamar lainnya. Ditemukan sejumlah warga negara asing pemegang kartu UNHCR pencari suaka dan kitas. Para warga negara asing ini berasal dari Afghanistan, Iran, India, Ethiopia, dan Tiongkok. Kemudian untuk warga negara Cina sebanyak 8 orang, kami amankan di kantor imigrasi karena mereka tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya. Kemudian nantinya di kantor akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui sistem apakah izin tinggal dan dokumennya sudah sesuai. Warga negara asing ini selanjutnya dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 8 tahun tewas setelah diperkosa ayah kandungnya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang telah 4 tahun bercerai terpengaruh film porno. Polisi membongkar makam bocah berusia 8 tahun di TPU Sedayu Banget Ayu, Genuk, Semarang yang baru dikuburkan keluarganya. Pembongkaran makam setelah polisi mendapat laporan dari Rumah Sakit Panti Wiloso Semarang adanya kematian bocah perempuan secara tidak wajar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh Widianto, ayah kandungnya, namun dalam kondisi sudah tewas. Polisi menangkap Widianto, ayah kandung korban, warga Tlogosari, Pedurungan, Kota Semarang, setelah mendapat keterangan dari pihak rumah sakit. Pria berusia 41 tahun ini mengakui melakukan tindak kekerasan seksual sebelum putrinya tewas. Terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual. Kemudian kita amankan pelaku dan berdasarkan pengakuan pelaku memang pada hari itu
pelaku sempat melakukan hubungan seksual bersama dengan anaknya. Kemudian menurut pelaku anaknya sempat kejang 1 jam atau 2 jam setelah hubungan seksual. Ketika dibawa ke rumah sakit Pantuwiloso tadi, ternyata menurut keterangan dari Pantuwiloso korban sudah meninggal dunia. Widianto telah bercerai sejak 4 tahun lalu dan memiliki 3 orang anak. Ketiga anaknya ikut ibu kandungnya namun sering bermain di rumah kos Widianto termasuk korban. Kamu tega melakukan enggak, kamu tega melakukan itu karena kamu kenapa? Alasanmu kenapa? Ya karena terpengaruh video porno, Pak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, obat penurun panas, serta bantal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang pemilik bengkel tambal ban di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di tempat usahanya. Warga curiga karena bengkel korban tak buka sejak 3 hari lalu. Warga digemparkan dengan tewasnya Giro Tulus Paskalis Manulang, pemilik tambal ban di Desa Karangsetia, Bekasi, Jawa Barat. Pria berusia 30 tahun ini ditemukan tewas setelah 3 hari bengkelnya tutup. Warga mulai curiga setelah mencium bau menyengat dari bengkel korban. Minggu pagi nggak buka-buka bengkelnya. Kata mama tuh yang tukang bensin, coba bangun nih, balik tidur gitu. Kok nggak bangun-bangun? Udah gitu, pagi-pagi belum bangun juga ya digedor-gedor. Udah gitu. Taunya dia mayat itu meninggal gimana, Bu? Ya itu apa sih? Ada ngelihat dari atas, dari belakang, lubang angin. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Sementara dari indikasi kondisi jenazahnya memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun demikian ini masih harus dipastikan dengan hasil visum dari dokter. Sementara riwayat atau historical kesehatan dari korban juga mengalami sakit. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung guna dilakukan otopsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Menggunakan slogan duduk diam dan dapat uang, operator robot trading Fahrenheit menjerat korbannya. 4 pelaku investasi bodong ini ditangkap di kawasan Taman Anggrek, Jakarta dan Alam Sutra, Tangerang. Polisi Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku pada kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dari kawasan Taman Anggrek, Jakarta dan Alam Sutra, Tangerang, Banten. Robot trading bodong milik FSP Academy Pro sudah beroperasi sejak 2019 lalu. Para pelaku mengiming-imingi korbannya dengan slogan 4D, yaitu duduk, diam, dan dapat uang. Masyarakat yang berinvestasi juga selalu dijanjikan keuntungan besar. Uang tunai puluhan juta rupiah, 2 mobil mewah dan 2 unit apartemen disita polisi. Kepolisian mendapat 100 aduan pada kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mungkin merasa meyakin sehingga menempatkan uangnya di robot trading Fahrenheit ini. Rekan-rekan sekalian, kami sudah mengamankan 4 pelaku. Mungkin ada di belakang, ini ada 3, yang 1 masih baru saja kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dari 4 pelaku ini akan kami kembangkan lagi pelaku-pelaku lainnya. Polisi kini memburu Henry Susanto, pimpinan robot trading Fahrenheit. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sadusanto melaporkan. Komplotan pencopet beraksi di masjid di Pancoran, Jakarta Selatan. 1 pelaku tertangkap, 3 lainnya kabur usai menggasak handphone seorang jamaah yang sedang ikut pengajian. Warga dikejutkan dengan aksi pencopetan pada sebuah masjid di Jalan Pasaraya Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. 1 pelaku yang tertangkap tak berdaya. Sebelumnya pelaku mencopet HP seorang jamaah yang sedang mengikuti acara pengajian pada sebuah masjid. Barang curian tersebut segera diberikan kepada 3 temannya yang menunggu di luar. Namun pada aksi kedua, pelaku yang menggunakan baju gamis tertangkap sementara 3 temannya kabur.
Polisi yang mendapat laporan segera menangkap pelaku. Menghindari amukan massa, pelaku segera dibawa ke Polsek Pasar Minggu. Rombongan itu dari satu mobil. Di dalam mana, Bang? Di dalam masjid itu, Mas, pas lagi ada acara. Nah, itu ketangkep, langsung dicelucuti di situ. Tapi handphonenya sempat ambil? Sempat ambil, barang bukti udah ada di situ juga. Cuman diambil lagi sama orang langsung pulang itu, yang punya handphone. Oh, diamanin sama jemaah masjid? Polisi menyelidiki kejadian ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora istrinya diperiksa polisi sebagai saksi kasus penipuan dan pencucian uang tersangka Doni Salmanan. Bagaimana hasil pemeriksaan? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Januari Muda,